Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah li hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hadrati Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin radhiyallahu ta'ala wa li hadrati Ki Haji Hasan Saifur Rijal radhiyallahu ta'ala anhu wa li hadrati Nyai Hajah Imami Habsawati radhiyallahu ta'ala. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulubihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim. Al-Fatihah. Saudara-saudara, kita alhamdulillah bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-14 dalam fikih munakahat. Pada pertemuan yang ke-13 minggu kemarin yang kita bahas adalah rukun-rukun nikah. Saya sekarang ingin tahu mata kuliah yang kemarin kita pelajari masih ingat apa enggak? Masih ingat apa enggak ya? Masih. Alhamdulillah. Coba saya tanya satu-satu. Satu-satu aja. Satu, jawab satu. Rukun nikah yang pertama apa kira-kira? Ya, kemudian calon suami, calon istri tidak ada? Oh ya, apa? Ya, apa lagi? Minimal dua. Iya, minimal dua orang saksi ya. Terus apa? Yang kemarin kita wali nikah. Kemudian ada syarat-syarat daripada nikah itu apa? Iya. Iya, Islam. Islam. Kalau belum balik, boleh nikah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ya, itu saudara-saudara yang kemarin. Sekarang kalau pernikahan sudah sah, maka akan terjalin hubungan dalam rumah tangga, Maka dalam rumah tangga itu antara suami dan istri itu akan membentuk rumah tangga. Rumah tangga yang diharapkan, rumah tangga yang seperti apa kira-kira? Karena metode saya ini memakai metode tanya jawab, maka tolong dijawab. Kira-kira tujuan daripada pernikahan itu apa? Tujuan supaya apa? Supaya apa? Rumah tangganya supaya bagaimana? Sakinah. Apa artinya sakinah itu? Apa rawan sakinah? Bukan kan? Sakinah itu adalah tentram dan tenang dalam rumah tangga. Maka dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu ada dua kunci supaya rumah tangga itu mengalami sakinah, tentram. Sebagaimana ayat yang ini ayatnya tidak dicantumkan, cuma terjemahnya saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan ada laki, ada perempuan, berpasangan, berjodoh-jodohan. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang, gitu. Berjodoh-jodohan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu itu supaya orang laki-laki itu merasa tenang. Ilaiha itu pada siapa? Ilaiha itu pada perempuan yang dinikahi. Bisa litaskunu itu ada dua syarat. Allah menciptakan wa ja'ala bainakum
wa ja'ala mawaddatan warahmah. Supaya litaskunu, maka Allah menciptakan mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu cinta. Cinta itu akan timbul karena kelebihan. Cantik, kaya, solehah, pinter, macam-macam lah. Pinter. Tuh. Kemudian ini timbul cinta. Timbul cinta. Ada rahmah. Cinta itu tidak akan selamanya. Cinta itu tidak akan selamanya. Kalau yang positif-positif, yang indah-indah itu sudah habis, maka berganti dari mawaddah menjadi rahmah. Sudah tua, keriput, celtop, itu sering jatuh dan sebagainya, maka yang ada adalah rahmah, kasih sayang, saring sakit-sakitan, kasih sayang. Kalau mawaddah dan rahmah ini terjaga, rahmah terjaga, maka rumah tangga itu akan sakinah. Rumah tangga akan sakinah. Yes. Sekarang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari suami dan istri dalam perkawinan. Ada beberapa yang tujuannya ini hak dan kewajibannya kalau betul-betul terpelihara, maka mawaddah, rahmah menimbulkan sakinah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nah, ini pertama, ini ya, hak dan kewajiban. Kita, saudara-saudara harus paham, ada hak dan ada kewajiban. Hak itu apa? Hak itu ini, sesuatu yang layak diterima oleh seorang menurut ini, tapi pedomannya agama, hukum, norma sosial. Ya. Hak itu apa menurut Islam? Ya, yang pantas, yang tidak, apa yang harus diterima oleh seorang suami, oleh seorang istri yang tidak melanggar aturan agama. Maka orang itu bisa menuntut hak selagi tatanannya agama, selagi mampu. Maka seorang suami atau seorang istri, suami tidak boleh menuntut istrinya, menuntut hak yang di luar kemampuan istri. Begitu pula istri tidak boleh menuntut hak kepada suami jika suaminya sudah tidak mampu. Yang paling enak bagaimana? Yang paling enak supaya kedua belah pihak ini haknya bisa dipenuhi terus-menerus, maka di sini ada kewajiban. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kewajiban seorang suami supaya dapat memenuhi hak istri, maka berusaha. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 34 tadi itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada wa bima anfaqu min amwalihim. Apa? Seorang laki-laki berkewajiban untuk bisa membackup seluruh kebutuhan daripada istri dan anak-anaknya tentunya. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Kebutuhan lahir seperti apa? Nafkah. Apalagi kebutuhan lahir pakaian. Apalagi rumah apa itu? Rumah. Maka apa namanya? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Jangan sampai istrinya ada berpakaian mau ke pasar. Jangan sampai. Jangan sampai istri dan anak-anaknya kelaparan. Itu namanya apa? Pangan. Papan. Jangan sampai ada hujan, ada panas, keluarganya tidak menemukan tempat berteduh.
Tetapi itu pun semampu suami. Supaya mampu, ya pendidikan dulu, pendidikan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi. Yes, ini kewajiban. Kemudian hak dan kewajiban. Tujuan pernikahan. Ayat yang saya baca tadi itu, ayat 21. Ini surat Ar-Rum. Mewujudkan ketenangan dan kedamaian hidup. Apa perlunya nikah? Kalau setiap hari tukaran terus. Senang-senang lah. Makanya cepet-cepet gitu. Saya juga. 2. Membangun keluarga yang harmonis, bukan yang tukaran. 3. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Caranya bagaimana? Caranya tadi itu, lihatlah kelebihan pasangan. Suami melihat kelebihan istri, istri melihat kelebihan suami. Kemudian saling melindungi dan mendukung. Saling melindungi. Apa itu saling melindungi? Ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri itu, kok istri-istri banyak kan hunna kan? Bukan hiya kan? Hunna, istri itu libasul lakum, sebagai pakaian pelindung dari dingin. Tuh, pelindung dari dingin, pelindung dari lapar, pelindung, ya istri kan masak setiap hari itu, pelindung dari ketidaknyamanan, pelindung dari fitnah yang datang dari luar, itu istri. Libas, pakaian, libas. Jadi pelindung. Sehingga andai kata suaminya itu mendapatkan sesuatu ancaman-ancaman dari luar, istri bisa juga melindungi dari fitnah. Terus, wa antum libasul lahun. Suami juga harus menjadi pelindung. Jangan suka membeber kekurangan daripada istri. Suami yang suka membeber kekurangan istri itu berarti tidak menjadi pelindung, tidak menjadi libas bagi istrinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Kemudian, ini undang-undang. Isi pokoknya ini, suami dan istri wajib menegakkan rumah tangga. Istilahnya, harus punya cita-cita yang luhur, istri dan suami. Bagaimana rumah tangga itu satu kekal sampai akhirat. Nomor 2, mempunyai anak turun yang banyak, soleh dan solihah. Yang ketiga, bagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah, kaya di dunia, wa fil akhirati hasanah, selamat masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pasal ini. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, sama-sama libas. Suami libas, istri libas. Kemudian suami dan istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama. Iya, katanya di Keraksan, rumah saya harus di Keraksan. Ya, harus sepakat di Keraksan. Yang satu mintanya di Keraksan, yang istrinya minta di Keraksan, suaminya minta di Surabaya. Apa nak gitu? Tuh tidak boleh. Yang suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan membantu. Ya. Kemudian suami wajib melindungi istri dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini teori mubadalah itu begitu. Tetapi sekarang permasalahannya, kalau suami itu sudah tidak produktif, maka istri bisa membantu. Istri bisa membantu. Saudara-saudara, kalau ini
bisa terlaksana, yang semacam ini bisa terlaksana, insya Allah rumah tangga itu akan mencapai yang namanya sakinah. Apa? Sakinah. Kemudian hak dan kewajiban bersama suami istri. Kalau tadi itu kan satu-satu. Hak suami, kewajiban suami, kewajiban istri. Hak istri, kewajiban suami. Sekarang hak dan kewajiban bersama-sama. Apa itu? Pertama, ini menegakkan rumah tangga bersama-sama. Jangan hanya suami saja, jangan hanya istri saja. Kemudian apalagi saling mencintai dan menghormati sama-sama. Suaminya cinta sekali, istrinya tidak cinta, tidak jadi. Kemudian ini setia kepada pasangan. Iya kudu, harus itu. Tidak setia, tempat. Menentukan tempat tinggal bersama-sama. Mengasuh dan mendidik anak jangan hanya dipasrahkan kepada istri. Kebanyakan sekarang hak asuh anak itu padahal ini bersama-sama. Itu istri yang ngantarkan sekolah, yang ini masih mau masak, masih mau bekerja dan sebagainya. Kadang-kadang ini hak asuh anak bersama-sama. Kapan waktunya? Biasanya kalau ayahnya pulang kerja malam hari, istrinya juga pulang dari ngajar malam hari, ya asuh bersama-sama. Apanya? Imannya. Apanya? Kepribadiannya, akhlaknya dan sebagainya. Baik dengan kalimat-kalimat atau dengan contoh uswatun hasanah. Nah, kalau ini yang dapat dan mampu dilaksanakan oleh rumah tangga, maka insya Allah sakinah diliput mawaddah dan rahmah ini akan terjadi. Ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka ini nanti saya paham ya dengan apa yang saya terangkan. Silakan satu pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, maka tugas kalian membuat makalah sesuai dengan apa yang ada di sini. Mudah-mudahan ini manfaat barokah. Dan akhirnya tugas itu dikumpulkan minggu akan datang, membuat makalah per kelompok, kemudian ya sesuai dengan tema yang telah saya ini kemudian dipresentasikan. Maka setiap presentasi itu akan ada nilai dari dosen, nanti akan membantu nilai-nilai UAS di masa yang akan datang. Ini ada yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ilmu kita mendapatkan barokah dari Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin Bikaduddin, barokah dari Kiai Hasan Sebrijal, barokah dari Ibunya Hajah Imamiyah Hafsawati, sehingga ilmu yang merupakan kognitif ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membuat sikap-sikap kita yang positif. Artinya menurut S. Bloom itu kognitif bisa kita terima seperti ini, pengetahuan, kemudian membentuk sikap. Sikap itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kita punya keterampilan untuk menyampaikan kepada orang lain. Punya keterampilan namanya psikomotor, menyampaikan kepada orang lain sehingga ilmu kita tidak mandek pada kita tetapi bermanfaat kepada orang lain. Sebagai saya tutup ini dengan satu ayat yang artinya hendaknya dalam satu kaum itu ada satu taifah yang liyatafaqahu fiddin. Tujuannya apa? Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mahasiswa juga begitu, menuntut ilmu, kemudian tujuannya apa? Setelah didapat ilmu itu pulang nanti bisa memberikan
peringatan-peringatan atau menyampaikan ilmunya yang didapat di kampus kepada masyarakat luas. La'allahum yahdharun, yang diharapkan masyarakat itu nanti betul-betul juga memperhatikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.